Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Cindy Latifatul Hoyroh, NIM A1F1211002, sebagai moderator dari kelompok 2 yang mengatur jalannya presentasi hasil diskusi kami. Saya Erdianti Putri Ananda dengan NIM A1F1211004. Saya Rahma Firantika dengan NIM A1F1211006. Selamat menyaksikan. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Erdianti. Kepada Saudari Erdianti, saya persilakan. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan isi berupa ilmu pengetahuan yang dikemas dalam format, sistematika, dan konvensi naskah tertentu, serta disampaikan dengan menggunakan bahasa yang resmi. Kemampuan menulis karya tulis ilmiah seorang tidak hanya ditunjukkan dengan kemampuan mengelola gagasan atau ide dalam sarana tertulis, namun ditunjukkan pula dengan kemampuannya dalam menguasai konvensi naskah. Salah satu hal yang berkaitan dengan konvensi naskah adalah pengutipan. Yang kedua, karya tulis ilmiah memerlukan perujukan, penegasan, dan penguatan dari peneliti sebelumnya atau sumber-sumber yang memperkuat dan memperkaya peneliti. Untuk itu, perlu dilakukan pengutipan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain untuk mendukung penelitian. B. Rumusan masalah. A. Cara menulis kutipan langsung dari berbagai sumber. B. Cara menulis daftar pustaka berdasarkan jenis sumber, mencari sumber pustaka dari berbagai sumber. C. Tujuan. Kutipan bertujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Jadi, penulis suatu karya ilmiah tidak perlu menghabiskan waktunya untuk menyelidiki hal yang telah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Mereka cukup mengutip karya dari penulis lain tersebut. Materi selanjutnya yaitu Rahma Firantika. Kepada Saudari Rahma, saya persilakan. Cara menulis kutipan langsung dari berbagai sumber. Cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung ada dua cara untuk mengutip, yaitu mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Kutipan langsung merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa penambahan, sedangkan kutipan tidak langsung mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskan sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung. Cara melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut: menggunakan redaksi dari penulisan sendiri, pravarsa, mencantumkan sumber, nama, penulis, tahun, dan halaman. Contohnya, menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda Pajajaran Gebda Prabu Gesen Ulun. Penyerahan mahkota secara bolisi berarti bahwa Sumendelana. B. Cara menulis daftar pustaka berdasarkan jenis sumber, mencari sumber pustaka dari berbagai sumber. Cara menulis daftar pustaka sumber buku susunan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku antara lain. Nama penulis wajib ditulis secara terbalik dimulai dari nama belakang, dan penulisan nama harus dipisah menggunakan tanda koma. Jika nama berjumlah lebih dari 2 kata, maka urutan penulisan dimulai dari nama terakhir, lalu dilanjut dengan nama depan, nama dan nama kedua. Antara nama terakhir dan nama awal dipisah dengan tanda koma. Tahun terbit penulis harus berupa angka, tidak berupa kalimat. Judul buku ditulis sesuai dengan penulisan judul asli, termasuk penggunaan font kapital di setiap kata kecuali kata penghubung, serta wajib menggunakan font italik. Khusus kata tugas menggunakan huruf cetak biasa. Kota penerbit sebagai pengingat, jangan lupa sertakan tanda titik 2 antara penulis kata penerbit dan penerbit buku tersebut. Kesimpulan, saran dan daftar pustaka ini juga sangat
bermanfaat untuk semua orang, khususnya bagi mahasiswa, agar mahasiswa bisa memahami fungsi dan manfaatnya sehingga hasil karya ilmiah atau makalah menjadi baik dan benar. Kesimpulan mengenai kutipan langsung dan tidak langsung. Simpulan kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Kutipan dibagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik mengutip dalam kutipan diantaranya teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Kiat-kiat dalam mengutip diantaranya menerangkan kutipan, memperkuat gagasan dengan kutipan, menyiapkan beberapa kutipan, dan membandingkan beberapa kutipan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan, dan bukan berupa pendapat atau pribadi peneliti. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul-judul, artikel-artikel, dan bahan-bahan penelitian lainnya yang mempunyai karangan yang tengah digarap. Sebagai penutup dari makalah ini, kami memberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca, yaitu agar kita lebih memahami konsep dari maksud, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka itu sendiri, yang nanti akhirnya bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain. 2. Daftar pustaka mempermudah kita untuk mengetahui judul buku, pengarang, tahun pembuatan, dan sebagainya yang menyangkut tentang daftar pustaka. Baiklah, hanya ini yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.